Miliano Jonathan akhirnya mengambil langkah besar dalam karir sepak bolanya. Menjelang laga timnas Indonesia melawan Bahrain, pemain berbakat ini dikabarkan telah terbang ke Indonesia. Kabar ini mencuat setelah Deco Jonathan, yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan Miliano, mengunggah foto di Instagram. Dalam foto tersebut, Miliano tampak berpamitan dengan keluarganya di bandara, mengisyaratkan kepindahannya ke tanah air. Unggahan ini pun langsung memancing spekulasi soal kepindahannya ke timnas Indonesia. Keputusan Miliano untuk datang ke Indonesia semakin menguatkan rumor bahwa dirinya siap dinaturalisasi. Isu ini sebenarnya sudah lama beredar, terutama setelah performa apiknya di klub luar negeri menarik perhatian pencinta sepak bola nasional. Jika benar demikian, Miliano bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Pemain dengan kemampuan teknik tinggi dan naluri menyerang yang tajam tentu akan memperkuat lini depan timnas. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mencari pemain berbakat untuk menghadapi tantangan besar di kompetisi internasional. Spekulasi semakin panas setelah muncul kabar bahwa Miliano bisa saja langsung membela timnas Indonesia dalam 2 laga penting di bulan Juni. Tentu, proses naturalisasi harus segera diselesaikan agar ia bisa didaftarkan secara resmi. Jika semua berjalan lancar, Miliano bisa langsung unjuk gigi dalam pertandingan yang sangat dinantikan oleh para supporter. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau Miliano sendiri, tanda-tanda kepindahannya ke timnas Indonesia semakin nyata. Ketua PSSI Erick Thohir secara langsung menyambangi sesi latihan timnas Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah menjaga kekompakan tim agar bisa bangkit dari keterpurukan. Kekalahan dari Australia cukup memberi pukulan bagi mental para pemain, mengingat ambisi besar mereka untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Erick ingin memastikan bahwa tim tetap solid dan tidak terpecah belah di tengah tekanan yang ada. Dalam kunjungannya, Erick menyampaikan pesan agar para pemain tetap percaya diri dan saling mendukung. Ia menegaskan bahwa tim harus bermain sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan ke depan. Saya datang mengecek latihan timnas sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial, ujarnya. Dengan atmosfer yang semakin kompetitif, menjaga semangat dan kerja sama tim menjadi kunci utama agar timnas Indonesia bisa kembali ke jalur kemenangan. Erick juga mengakui bahwa posisi Indonesia saat ini kurang menguntungkan, mengingat persaingan yang semakin ketat. Namun, ia tetap optimis bahwa masih ada peluang untuk bangkit di sisa 3 pertandingan mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain, Jepang, dan Cina dalam laga-laga yang sangat krusial. Setiap pertandingan akan menjadi ujian berat, tetapi jika tim bisa memanfaatkan momen dengan baik, peluang untuk melangkah lebih jauh masih terbuka. Dengan tekanan besar yang dihadapi, Erick tetap percaya bahwa timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Kepercayaan dirinya terhadap tim tidak goyah, dan ia berharap para pemain bisa menunjukkan performa maksimal. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana timnas Indonesia merespons tantangan ini. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia setelah hasil pemeriksaan Mes Hilger menunjukkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu dekat. Bek andalan FC Twente ini sebelumnya sudah menjalani serangkaian tes medis sejak tiba di Indonesia. Meskipun sempat ada harapan untuk membaik, kenyataannya cedera yang dialaminya lebih serius dari dugaan awal. Akibatnya, Hilger harus menelan pil pahit dengan melewatkan laga penting melawan Bahrain pada Selasa mendatang. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, melalui laman resmi Kita Garuda mengonfirmasi bahwa Mes telah didampingi tim dokter selama pemeriksaan di Jakarta. Sayangnya, hasil tes menunjukkan bahwa pemulihannya tidak bisa berjalan secepat yang diharapkan. Dengan kondisi ini, keputusan berat harus diambil. Hilger tidak dapat memperkuat skuad Garuda dalam laga kualifikasi mendatang. Keadaan ini tentu menjadi pukulan bagi pelatih dan rekan setimnya yang mengandalkan kekuatan lini belakangnya. Demi mempercepat proses pemulihan, bek berusia 23 tahun ini memilih untuk kembali ke Belanda dan melanjutkan perawatan di klubnya, FC Twente. Dengan fasilitas medis yang lebih lengkap di sana, diharapkan Hilger bisa segera kembali ke kondisi terbaiknya. Keputusan ini juga didukung penuh oleh staf kepelatihan timnas Indonesia, yang lebih mengutamakan kebugaran jangka panjang sang pemain. Absennya Mes Hilger tentu menjadi tantangan bagi pelatih timnas Indonesia dalam menyusun strategi pertahanan tim. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan lawan yang semakin kompetitif, tim harus mencari alternatif terbaik untuk mengisi kekosongan di lini belakang.
Kehilangan pemain berkualitas seperti Hilger tentu bukan hal yang mudah, tetapi diharapkan para pemain lainnya bisa mengisi peran tersebut dengan baik. Kelvin Verdong memastikan bahwa timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi untuk menghadapi Bahrain. Bek kiri Eniche Nijmegen itu menegaskan bahwa mentalitas para pemain dalam kondisi bagus setelah kekalahan dari Australia. Menurutnya, kekalahan tersebut justru menjadi bahan evaluasi penting agar kesalahan yang sama tidak terulang di laga selanjutnya. Dengan motivasi yang lebih besar, tim Merah Putih bertekad untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan krusial ini. Setelah kekalahan dari Australia, Verdong mengungkapkan bahwa seluruh pemain berdiskusi dan mengevaluasi performa mereka. Ia menyebut para pemain sudah menonton ulang pertandingan tersebut untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki. Hal ini dilakukan agar tim bisa tampil lebih baik dan lebih siap saat menghadapi Bahrain. Kami bertemu dan berbicara satu sama lain. Kami melihat pertandingan itu kembali, dan kami menantikan pertandingan melawan Bahrain, ujar Verdong. Mengenai strategi yang akan diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert, Verdong mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan gambaran jelas. Namun, ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah bagaimana tim bisa bermain lebih disiplin dan meminimalisir kesalahan. Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi tim, terutama dalam menjaga fokus dan konsistensi sepanjang laga. Dengan persiapan yang lebih matang, timnas Indonesia berharap bisa bangkit dan meraih hasil positif. Laga melawan Bahrain menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menunjukkan perkembangan mereka. Dengan semangat dan motivasi tinggi, para pemain siap memberikan yang terbaik demi membawa pulang 3 poin. Pundit asal Belanda Robert Maaskant mengungkapkan kebingungannya terkait performa pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eredivisie tetapi gagal bersinar saat membela timnas Indonesia. Menurutnya Max Hilger, Kelvin Verdong, dan Tom Hai memiliki kualitas yang baik di klub masing-masing, namun tidak bisa menunjukkan performa serupa saat menghadapi Australia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesenjangan kualitas antara level klub dan tim nasional. Maaskant menilai bahwa meskipun para pemain ini tampil solid di Eredivisie, di panggung internasional mereka masih jauh dari kata dominan. Ia juga menambahkan bahwa perkembangan tim tidak bisa terjadi secara instan dan bergantung pada kualitas para pemain yang ada. Jika pemain yang tersedia hanya berada di level menengah secara internasional, sulit bagi tim untuk langsung menjadi kekuatan besar. Selain itu, Maaskant menyoroti semakin kuatnya nuansa Belanda dalam timnas Indonesia, terutama setelah kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia mengakui bahwa pemain keturunan menjadi tulang punggung skuad Garuda, tetapi menegaskan bahwa ekspektasi terhadap mereka harus lebih realistis. Menurutnya, pemain yang memilih membela Indonesia tentu bukan yang masuk dalam radar timnas Belanda, sehingga wajar jika mereka tidak langsung mengangkat performa tim secara signifikan di level internasional. Lebih jauh, Maaskant mengingatkan bahwa membangun tim nasional yang kompetitif membutuhkan waktu dan proses panjang. Ia mencontohkan Australia, yang telah memiliki pengalaman panjang di Piala Dunia, sebagai tim yang lebih matang dibandingkan Indonesia. Dengan kata lain, meskipun kini banyak pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda, hal itu tidak serta-merta membuat Indonesia langsung sejajar dengan tim-tim top Asia. Media asal Belanda Sport News menyoroti kekecewaan besar supporter timnas Indonesia terhadap Patrick Kluivert setelah kekalahan telak dari Australia. Debut sang pelatih di laga resmi justru memicu gelombang kritik keras dari fans yang langsung meluapkan kemarahan mereka di media sosial. Tagar Patrick out pun ramai digaungkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kluivert. Penunjukan mantan pelatih timnas Curaçao itu sejak awal sudah menjadi keputusan yang menuai pro dan kontra. Pasalnya, PSSI memilih untuk mengganti Sintayong di tengah perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini dinilai mengejutkan, mengingat Sin sebelumnya dianggap berhasil membangun fondasi kuat bagi timnas Garuda. Sport News menegaskan bahwa pergantian pelatih ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan supporter. Rencana strategi Kluivert pun terbukti belum berjalan sesuai harapan, terutama saat menghadapi Australia. Gaya permainan yang ditampilkan Indonesia dinilai kurang efektif dan jauh dari standar yang diharapkan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa pergantian pelatih justru menjadi langkah mundur bagi timnas Indonesia. Tidak heran jika mulai muncul desakan dari para penggemar agar Sintayong dikembalikan ke kursi pelatih kepala. Di bawah kepemimpinan Sintayong,
Indonesia memang menunjukkan progres positif dan berada di grup yang kompetitif di kualifikasi Piala Dunia Asia. Namun, dengan keputusan PSSI yang memberhentikannya, banyak penggemar merasa kehilangan arah. Kini, tekanan terhadap Kluivert semakin besar, dan jika hasil buruk terus berlanjut, bukan tidak mungkin desakan untuk menggantinya akan semakin kuat. Para pundit Belanda memberikan ulasan pedas terhadap performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert setelah kekalahan telak dari Australia. Dalam program Football Praat Podcast di ESPN Belanda, Kees Kwakman menilai sebenarnya Indonesia memulai laga dengan baik, terutama setelah mendapat hadiah penalti. Namun, setelah itu mereka kehilangan kendali dan tak mampu mengimbangi permainan Socceroos. Vincent Schildkamp kemudian melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 20 pemain berdarah Belanda memilih membela Garuda demi ambisi lolos ke Piala Dunia. Ia bahkan membandingkan fenomena ini dengan kasus Beerschot yang dihuni 11 pemain Pantai Gading atau Qatar yang menaturalisasi pemain Brasil. Baginya, tren ini tidak serta-merta membuat sepak bola Indonesia berkembang. Schildkamp juga menyindir proyek besar yang dijalankan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menyebut langkah agresif dalam merekrut pemain keturunan sebagai bentuk oportunisme yang justru menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Jika timnas Indonesia kembali kalah dari Bahrain, Schildkamp yakin proyek ambisius ini akan terlihat seperti sirkus. Menurutnya, strategi mendatangkan pemain luar tanpa membangun sistem jangka panjang hanyalah solusi instan yang tidak akan bertahan lama. Pundit lain, Kenneth Perez menambahkan bahwa laga melawan Bahrain pun tak akan menarik untuk disaksikan. Ia menyoroti bahwa mayoritas pemain timnas Indonesia berasal dari klub Eredivisie papan tengah dan bawah. Selain itu, faktor cuaca juga disebut sebagai salah satu kendala bagi pemain keturunan. Perez menilai beberapa pemain tampak kewalahan dengan kondisi di lapangan, terlihat dari wajah mereka yang merah dan kelelahan sepanjang pertandingan. Timnas Bahrain menjalani latihan perdana di Jakarta dengan penjagaan super ketat menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Dari laporan yang beredar, keamanan di sekitar lapangan diperketat dengan kehadiran aparat, termasuk polisi dan Brimob. Bahkan, sisi luar lapangan ditutupi kain hitam, membuat sesi latihan berlangsung tanpa akses bagi media maupun publik. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah Bahrain tengah menyiapkan strategi rahasia atau hanya ingin menjaga fokus pemain? Latihan tertutup seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, timnas Jepang juga menerapkan sistem serupa demi menjaga privasi dan taktik mereka dari pengamatan pihak luar. Namun, yang menarik perhatian kali ini adalah betapa ketatnya pengamanan latihan Bahrain. Kehadiran pengamanan ekstra ini tentu memunculkan spekulasi, apakah ada faktor keamanan lain yang menjadi pertimbangan Bahrain. Sesi latihan ini diikuti oleh 14 pemain, sementara beberapa lainnya dikabarkan masih menjalani latihan terpisah di hotel. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran mereka, namun disebutkan ada beberapa pemain yang masih dalam perjalanan ke Jakarta. Latihan yang dilakukan juga terbilang ringan, hanya pemanasan dan latihan umpan, tanpa ada sesi taktik yang intens. Menariknya, di tengah ketatnya pengamanan, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, tetap menunjukkan sikap ramah terhadap awak media. Ia sempat meluangkan waktu untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jurnalis yang meliput sesi latihan timnya. Desakan pemecatan Patrick Kluivert semakin ramai digaungkan oleh netizen setelah hasil kurang memuaskan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya buka suara dan meminta masyarakat untuk bersabar. Ia menegaskan bahwa Kluivert membutuhkan waktu untuk membangun tim terbaiknya, mengingat persiapan yang tersedia cukup singkat. Menurutnya, ex-pelatih timnas Curaçao ini siap bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil demi membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia. Sorotan terhadap Kluivert semakin tajam setelah laga melawan Australia, di mana supporter justru meneriakkan nama Sintayong di stadion. Ini menjadi indikasi bahwa publik belum sepenuhnya percaya pada sang pelatih baru. Namun, Sumarji menegaskan bahwa siapapun yang memimpin tim, tuntutan tetap sama, menampilkan permainan terbaik dan meraih prestasi. Ia berharap supporter bisa menahan diri dan tetap memberikan dukungan penuh agar tim bisa fokus menghadapi laga melawan Bahrain.
Persiapan tim Garuda kini tengah dikebut, dan Sumarji menilai pergantian pelatih di tengah persiapan bukan solusi yang tepat. Menurutnya, proses membangun tim membutuhkan waktu dan kestabilan. Ia meminta masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada Kluivert dan seluruh staf kepelatihan agar mereka dapat bekerja maksimal. Dengan waktu yang semakin mepet, dukungan dari berbagai pihak akan lebih bermanfaat daripada tekanan untuk segera mengganti pelatih. Meski kritik terhadap Kluivert terus bergulir di media sosial, Sumarji tetap optimistis bahwa hasil terbaik bisa diraih jika semua pihak bersatu. Ia berharap publik bisa lebih bersabar dan menunggu hasil kerja keras tim di lapangan. Penampilan Maarten Paes saat menghadapi Australia menjadi sorotan tajam setelah kebobolan 5 gol. Banyak yang menilai performanya jauh dari kata maksimal, termasuk legenda kiper Indonesia Hermansyah. Dengan laga penting melawan Bahrain di depan mata, tekanan semakin besar bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mempertimbangkan opsi lain di bawah Mistar. Salah satu nama yang kini disorot adalah Emil Audero, kiper Palermo yang baru resmi menjadi WNI pada Februari 2025. Banyak pihak berpendapat bahwa ini adalah momen yang tepat bagi Emil untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Serie A yang penuh persaingan ketat, Emil bisa memberikan dimensi baru di sektor penjaga gawang. Hermansyah menilai persaingan antara Paes dan Emil akan membuat keduanya semakin termotivasi untuk tampil lebih baik. Apalagi, dalam situasi seperti ini, kepercayaan diri dan mental bertanding seorang kiper menjadi faktor yang krusial. Keputusan untuk mengganti kiper tentu bukan hal yang mudah bagi Kluivert, mengingat laga melawan Bahrain bisa menjadi penentu masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, jika Paes masih dalam kondisi psikologis yang kurang baik, memainkan Emil bisa menjadi langkah strategis. Selain menjawab rasa penasaran publik, perubahan ini juga bisa memberikan efek segar bagi lini pertahanan Garuda. Bagaimanapun, tekanan untuk meraih kemenangan sangat besar. Kluivert harus membuat keputusan berani demi membawa Indonesia meraih 3 poin di kandang. Bek timnas Australia Cameron Burgess mengakui bahwa timnas Indonesia hanya mampu merepotkan mereka selama 20 menit pertama pertandingan. Pada periode itu, skuad Garuda tampil agresif dengan tekanan tinggi, bahkan sempat mendapatkan hadiah penalti meski gagal dikonversi menjadi gol. Namun setelah momen awal tersebut, Sokros mulai mengendalikan pertandingan dan mengunci keunggulan 3-0 di babak pertama. Menurut Burgess, pola permainan Indonesia sempat membuat lini pertahanan Australia sedikit mundur. Patrick Kluivert menerapkan strategi man-to-man yang menyulitkan lawan dalam mengembangkan permainan. Namun, tim tamu sudah mengantisipasi hal ini sejak awal, terutama setelah pertandingan sebelumnya di Jakarta berakhir imbang. Begitu Australia menemukan ritme permainan mereka, dominasi pun beralih ke pihak Sokros. Setelah berhasil melewati tekanan awal, Australia mulai lebih leluasa dalam membangun serangan. Burgess menilai bahwa permainan menyerang yang diterapkan Kluivert sebenarnya sudah diprediksi oleh mereka. Sayangnya, strategi agresif itu malah membuat pertahanan Indonesia menjadi rentan terhadap serangan balik cepat. Begitu gol pertama tercipta, mentalitas Australia semakin kuat, dan mereka dengan mudah menambah gol hingga mengakhiri laga dengan kemenangan telak. Kekalahan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki penguasaan bola yang dominan, kelemahan dalam bertahan masih menjadi masalah besar. Australia berhasil membaca pola permainan Garuda dan memanfaatkannya dengan efektif. Kini, tantangan bagi Kluivert adalah bagaimana memperbaiki kelemahan tersebut sebelum laga krusial melawan Bahrain. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong akhirnya angkat bicara soal kepemimpinan Patrick Kluivert. Meski begitu, ia menolak untuk membandingkannya dengan Sintayong. Menurutnya, setiap pelatih memiliki karakter, filosofi, dan pendekatan berbeda dalam membangun tim. Kluivert kini membawa timnas Indonesia dengan strateginya sendiri, sementara Sintayong memiliki metode yang telah terbukti sebelumnya. Namun, bagi Verdong yang terpenting adalah bagaimana tim bisa berkembang di bawah kepemimpinan pelatih saat ini. Verdong menegaskan bahwa baik Kluivert maupun Sintayong adalah sosok pelatih hebat. Tentu saja mereka berbeda, tapi sama-sama berkualitas, ujarnya. Kluivert datang dengan pengalaman Eropa dan pendekatan yang lebih modern. Sementara Sintayong dikenal dengan disiplin serta mentalitas tangguh khas Korea Selatan. Meskipun publik terus membandingkan keduanya, Verdong lebih memilih untuk fokus pada permainan dan instruksi yang diberikan Kluivert saat ini. Sejak ditangani Kluivert, banyak perubahan terjadi dalam tim, baik dari segi strategi maupun atmosfer di ruang ganti.
Beberapa pemain merasa perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain yang diterapkan, namun Verdonk meyakini bahwa ini adalah bagian dari proses. Ia tidak ingin terjebak dalam perdebatan soal siapa yang lebih baik, melainkan lebih memilih untuk berkontribusi maksimal bagi tim. Baginya, tugas utama seorang pemain adalah menjalankan peran sebaik mungkin di lapangan. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Verdonk dan rekan-rekannya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi lawan-lawan tangguh. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia di bawah Kluivert. Menjelang laga krusial melawan Bahrain, PSSI memastikan bahwa tidak akan ada gangguan dari influencer di sekitar timnas Indonesia. Belakangan, kehadiran sejumlah influencer yang datang langsung ke Sydney menjadi sorotan netizen. Banyak yang khawatir bahwa kehadiran mereka di hotel tempat tim menginap bisa mengganggu fokus para pemain. Kondisi ini membuat PSSI mengambil langkah tegas untuk memastikan skuad Garuda tetap dalam kondisi optimal. Soemarji menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan. Ia menilai bahwa setiap elemen di sekitar timnas harus benar-benar mendukung persiapan tim, bukan justru menjadi distraksi. Oleh karena itu, PSSI tidak akan memberikan ruang bagi influencer atau pihak lain yang berpotensi mengganggu konsentrasi para pemain. Keamanan di lokasi timnas menginap akan diperketat agar persiapan berjalan lancar. Lebih lanjut, PSSI sudah menyiapkan standar keamanan yang lebih ketat demi menjaga privasi dan kenyamanan pemain. Soemarji memastikan bahwa semua upaya ini dilakukan agar timnas bisa fokus penuh menghadapi laga melawan Bahrain. Dengan atmosfer yang lebih kondusif, diharapkan para pemain dapat mempersiapkan diri secara maksimal tanpa ada gangguan eksternal. Langkah tegas PSSI ini mendapat respons positif dari para pendukung timnas. Banyak yang berharap bahwa kebijakan ini bisa berdampak baik bagi performa tim di lapangan. Menghadapi lawan tangguh seperti Bahrain, konsentrasi penuh adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Justin Hubner tak bisa menyembunyikan antusiasmenya jelang duel timnas Indonesia melawan Bahrain. Bek muda yang kini bermain untuk Wolves U21 itu memiliki hubungan spesial dengan Bahrain, terutama setelah pertemuan sebelumnya yang berlangsung penuh emosi. Dalam laga tersebut, Hubner dikenal sebagai pemain yang bereaksi cukup keras terhadap permainan lawan, menunjukkan betapa seriusnya dia dalam membela Garuda. Kini, dengan semangat yang membara, ia siap kembali memberikan performa terbaiknya untuk timnas. Kehadiran Hubner juga menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert yang tengah dipusingkan dengan absennya beberapa pilar utama. Dua bek andalan timnas, Max Hilger dan Sandy Walsh, mengalami cedera setelah duel sengit melawan Australia. Situasi ini membuat peran Hubner semakin krusial di lini pertahanan Garuda. Dengan fisik yang tangguh dan pengalaman bertanding di level tinggi, Hubner diharapkan bisa menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan. Selain sebagai pengganti yang tepat, Hubner juga memiliki rekam jejak yang cukup meyakinkan bersama timnas Indonesia. Sejak debutnya pada Januari tahun lalu, ia telah mengoleksi 12 caps, membuktikan bahwa dirinya adalah bagian penting dari skuad Garuda. Dengan jam terbang yang terus bertambah, ia semakin matang dalam membaca permainan dan menghadapi tekanan di lapangan. Performa konsistennya menjadi bukti bahwa dia layak dipercaya untuk mengawal lini belakang Indonesia. Laga melawan Bahrain nanti tentu akan menjadi ujian bagi Hubner dan rekan-rekannya. Atmosfer panas di lapangan diprediksi akan kembali terasa, terutama dengan sejarah pertemuan sebelumnya yang cukup menegangkan. Jai Itzes akhirnya buka suara setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia di Sydney. Bek Venezia FC itu tidak hanya merespons hasil pertandingan, tetapi juga memberikan pesan mendalam bagi rekan setimnya dan para pendukung Garuda. Menurutnya, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian untuk melihat karakter sejati sebuah tim. Ia menegaskan bahwa identitas seseorang atau sebuah tim justru terlihat saat menghadapi kesulitan, bukan ketika semuanya berjalan mulus. Dalam pernyataannya, Jai Itzes mengajak seluruh skuad timnas Indonesia untuk menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi. Baginya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membuktikan siapa sebenarnya timnas Indonesia. Ia percaya bahwa perjuangan tidak berhenti hanya karena satu hasil buruk. Sebaliknya, tim harus menunjukkan mental baja dan tekad kuat untuk terus berkembang. Pesan ini diharapkan bisa membakar semangat para pemain dan pendukung setia Merah Putih. Selain memberikan dorongan moral, Jai Itzes juga menyampaikan kata-kata inspiratif yang menyentuh hati.
Ia mengatakan bahwa karakter seseorang didefinisikan oleh bagaimana mereka menghadapi tantangan. Siapa Anda di saat-saat pertentangan dan kesulitan akan mendefinisikan Anda sebagai pribadi, bukan ketika semuanya berjalan dengan baik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan siapa diri kita, ucapnya tegas. Dengan usia yang masih 24 tahun, Jay Itzes membuktikan dirinya sebagai pemimpin sejati di dalam tim. Ia menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Kita adalah pejuang, kita adalah orang yang percaya, kita adalah Indonesia, tuturnya. Eliano Reinders optimistis timnas Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Bahrain di laga selanjutnya. Gelandang PEC Zwolle ini menilai bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk meraih hasil maksimal. Menurutnya, para pemain harus fokus dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos, asalkan mampu tampil lebih baik dan memperbaiki kesalahan di pertandingan sebelumnya. Selain itu, Reinders menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum laga krusial melawan Bahrain. Tim pelatih dan pemain harus melihat kembali kekurangan yang ada dan segera mencari solusi. Ia percaya bahwa kerja keras di sesi latihan bisa meningkatkan performa tim. Dengan strategi yang tepat dan disiplin di lapangan, timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan mengamankan poin penuh. Dukungan supporter juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan 78.000 pendukung yang memenuhi tribun akan memberi energi tambahan bagi para pemain. Suasana stadion yang penuh semangat diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan mental bertanding tim. Reinders yakin, dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, timnas bisa tampil lebih percaya diri dan agresif. Sebagai pemain yang pernah merasakan atmosfer pertandingan besar, Reinders memahami betapa pentingnya dukungan moral di lapangan. Ia berharap para pemain Indonesia bisa bermain dengan semangat juang tinggi dan tidak gentar menghadapi Bahrain. Dengan keyakinan yang kuat, kerja sama tim yang solid, dan dukungan penuh dari supporter, kemenangan bisa menjadi kenyataan. Media ternama Belanda ESPN menyoroti peluang timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut mereka, jalur otomatis ke turnamen bergengsi ini semakin sulit bagi skuad Garuda. Dua tim terbaik di setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, dan saat ini, posisi Indonesia masih jauh dari aman. Dengan persaingan yang ketat, perjuangan timnas Indonesia menjadi semakin berat. Dalam laporannya, ESPN NL menyoroti dominasi Jepang yang berpotensi mengamankan tiket Piala Dunia lebih awal. Bagi Indonesia, ini berarti kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh, tulis media tersebut. Jepang bahkan bisa memastikan kelolosan mereka hanya dengan kemenangan atas Bahrain. Situasi ini membuat Patrick Kluivert dan tim harus bekerja ekstra keras untuk menjaga asa tetap hidup. Meski sulit, peluang timnas Indonesia untuk finish di posisi kedua masih terbuka, meskipun kecil. Butuh hasil sempurna dalam 3 laga tersisa, serta sedikit keberuntungan dari hasil tim lain. Namun, mereka juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan keajaiban kecil untuk bisa meraih posisi tersebut. Jika jalur otomatis semakin sulit, Indonesia masih bisa berharap pada babak playoff. Syaratnya, tim asuhan Kluivert harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam grup. Dengan tantangan besar di depan mata, timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing di level tertinggi. Semua mata kini tertuju pada laga-laga berikutnya, yang akan menentukan nasib Garuda dalam perburuan tiket Piala Dunia. Bahrain datang dengan ambisi besar jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun baru saja menelan kekalahan dari Jepang, mereka masih memiliki harapan untuk bersaing di grup ini. Saat ini, Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin, dan kemenangan atas Indonesia menjadi target utama mereka. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menegaskan bahwa timnya belum menyerah dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Talajik mengakui bahwa kekalahan dari Jepang merupakan pukulan berat, tetapi ia yakin timnya bisa bangkit. Ia menyatakan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan. Kami harus tetap percaya pada diri sendiri dan berjuang sampai akhir, ujar Talajik. Dengan motivasi tinggi, Bahrain bertekad menampilkan performa terbaik demi menjaga peluang mereka di kualifikasi ini. Mimpi besar Bahrain adalah mendampingi Jepang melaju ke Piala Dunia. Talajik dan para pemainnya sadar bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, mereka harus tampil sempurna di sisa pertandingan. Kami akan memberikan segalanya di lapangan untuk menjaga harapan tetap hidup, tambah sang pelatih.
Dengan persaingan yang ketat di grup ini, setiap poin menjadi sangat berharga bagi Bahrain. Laga melawan Indonesia diprediksi akan berjalan sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Timnas Garuda tentu tidak akan membiarkan Bahrain meraih 3 poin dengan mudah. Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga pertarungan dua tim yang masih memiliki ambisi besar untuk tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Seusai pertandingan, pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut. Menurutnya, salah satu momen kunci yang mengubah jalannya laga adalah kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti pada menit ke-16. Ia percaya bahwa jika penalti tersebut masuk, pertandingan bisa berjalan dengan skenario yang berbeda. Sayangnya, bola hanya membentur tiang, dan momentum permainan pun berubah drastis setelahnya. Kluivert menyoroti bagaimana timnya sebenarnya mampu menekan Australia di awal pertandingan, terutama di sisi kanan lapangan. Ia mengakui bahwa strategi awal berjalan sesuai rencana, tetapi setelah penalti yang gagal, mental pemain sedikit terganggu. Hal ini terlihat dari bagaimana permainan timnas Indonesia menjadi lebih terbuka, yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Australia untuk mendominasi jalannya laga. Meskipun hasilnya mengecewakan, Kluivert tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang menurutnya sudah bertarung habis-habisan di lapangan. Ia menggambarkan bahwa anak asuhnya berjuang seperti singa sepanjang pertandingan. Semangat juang tersebut memang terlihat, tetapi tetap saja tidak cukup untuk menghadapi serangan agresif dari tim lawan. Faktor pengalaman dan kualitas individu pemain Australia juga menjadi pembeda yang signifikan dalam pertandingan ini. Ex-pemain Barcelona itu pun memahami betapa besarnya harapan para pendukung Indonesia terhadap tim ini. Ia mengakui bahwa kekalahan ini menyakitkan, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi seluruh supporter yang telah mendukung dengan penuh semangat. Meskipun begitu, Kluivert tetap optimistis bahwa timnya bisa belajar dari kesalahan dan bangkit di pertandingan selanjutnya.